Al-Mu'minun ayat 103. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Kita sebagai orang Islam tak luput dari perbuatan dosa dan kesalahan. Berarti kalau kebaikan kita lebih ringan dari keburukan kita bisa masuk neraka. Pertanyaannya, apakah kita akan dibersamakan atau diworke di neraka bersama-sama dengan orang-orang kafir? Lah orang Islam kok kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, ini kayak Islam ini ngendi terusan? Islam ini semuanya kebaikan, Bapak dan Ibu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kebaikan. Kok sampai pahala kebaikan kita itu lebih ringan daripada dosa kita? Itu kayak Islam kita ini tenanan nopo ora kan itu. Coba kita mau minum saja, asal dengan tangan kanan ucap bismillah, pahala loh. Kita mau tidur berdoa, pahala. Bangun tidur berdoa, pahala. Masuk waktu pagi berdoa, pahala. Kemudian datang waktu duha, bangkit 2 rakaat, pahala juga. Coba 24 jam kita ini diikat dengan kebaikan loh. Coba kita urutkan ya. Misalkan dari waktu sholat subuh ya, ada 2 fajar. 2 rakaat fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu kebaikannya di sisi Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Kenapa? Karena menurut Allah dunia seisinya ini tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Lebih berharga 1 helai sayap nyamuk. Maka 2 rakaat fajar yang terus secara istiqomah kita kerjakan, itu kebaikannya di sisi Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Begitu selesai fajar, kalau masih ada waktu belum iqomah, di situ berdoa antara adzan dan iqomah, waktu mustajab, kebaikan lagi. Kemudian iqomah, sholat subuh secara berjamaah. Habis subuh zikir, kemudian nanti masuk waktu pagi, doa pagi, kemudian bangun, bangkit, sholat duha. Ketika Bapak mau masuk kamar mandi, mandi pagi sebelum berangkat kerja, dengan kaki kiri baca doa, pahala. Keluar kamar mandi, kaki kanan ucapkan doa, pahala lagi. Badai sarapan, berdoa, ucap bismillah dengan tangan kanan, tidak tergesa-gesa. Selesai makan, berdoa, pahala lagi. Mau minum juga begitu. Apa? Sudah sampai mau tidur, sampai bangun tidur pun ada doanya, semuanya pahala kebaikan. Kok sampai orang Islam kebaikannya lebih sedikit daripada dosanya? Nah, terus apa yang dilakukan dengan keislamannya? Jangan-jangan Islamnya tidak kafah. Maka rugi sekali orang Islam di dunia ngaku Islam, tapi kok tidak punya kebaikan. Berarti kan maksiat.
oleh Allah, padahal selain 24 jam itu waktu untuk kita mendapatkan amal soleh dan pahala, sudah dilipat gandakan oleh Allah. Satu kebaikan itu pahala di sisi Allah berlipat menjadi minimal 10. Tapi kalau kita berbuat satu maksiat, ya dosanya 1. Kita berbuat baik sekali, pahalanya 10 kali lipat minimal sampai 700 kali. Sudah dilipat gandakan oleh Allah seperti itu. Nek dosa dihitung 1, nek pahala dihitung 10, lah kok jek akeh dosane? Kebangetan gitu loh. Kok masih banyak dosanya? Padahal kalau dosa 1 dihitung 1, pahala kebaikan, satu kebaikan al-hasanah bi asyri amsalihah, minimal 10 kebaikan di hadapan Allah. Kok masih banyak dosanya? Ini kan berarti tidak pernah berbuat kebaikan, mau maksiat. Namun demikian jangan lantas kita berpikir, oh nek ngono aku iso berbuat baik karo maksiat. Jadi berbuat baik jalan terus, maksiat jalan terus. Toh pahalane dilipat gandakan. Esok sholat subuh, engkau nek wis padang pacaran, engkau mendem, judi, judol, pinjol, zina, engkau terus sholat meneh. Bukan begitu pola pikirnya. Kalau kita maksiat jalan terus, Islam kita salah berarti. Tidak ada manfaatnya dengan sholat yang didirikan. Padahal sholat itu didirikan gunanya untuk apa? Tanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah pelaku-pelaku sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang yang zahirnya sholat, tetapi kok ya maksiat jalan terus, korupsi jalan terus, zina juga jalan terus, judi jalan terus, mau limo jalan terus, bohong ghibah jalan terus, sholatnya sedang bermasalah. Jangan-jangan hanya iskotul wajib, penggugur kewajiban. Sebagai orang Islam, kewajibannya sholat ya sholat, tetapi tidak berfungsi. Wong nyatanya juga maksiat terus. Sholat yang seperti ini, kata Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Loh, sholat itu harusnya selamat, bahagia dunia akhirat, lah kok celaka? Sholat yang seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun, lalai terhadap sholatnya. Bisa lalai terhadap tata tertib sholatnya, waktu-waktunya, atau lalai terhadap fungsi sholatnya. Meski dikerjakan di awal waktu, tetapi fungsinya dia lalaikan dan tidak mau tahu dengan fungsi sholat. Dan juga sholat digunakan untuk pamer. Mau pemilu, mau pilkada, sholat. Sholat tujuannya untuk pamer, ben dipilih, misalkan begitu. Allah Maha mengetahui niat yang ada dalam hati kita. Sholat kuwi nggo pemilu apa nggo pilkada apa sholat karena Allah, betul, itu Allah Maha mengetahui. Maka sholat yang digunakan, yang didirikan karena pamer, kata Allah, wailun, celaka orang yang sholat seperti itu. Lalai terhadap waktu-waktu sholatnya, lalai terhadap fungsi sholatnya. Orang zahirnya sholat tapi terus maksiat,